Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa semoga pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kearifan lokal yang saya temukan di sekitaran wilayah Cirebon yang berbunyi sepelik geni manasi, sekeclak banyu ngademi, yang kalau kita artikan kira-kira artinya adalah sekecil apapun api pasti akan membuat panas dan setetes air akan menjadikan dingin. Sebuah kearifan yang luar biasa. Jika kita tapakuri, kita akan mendapatkan banyak hikmah dari kearifan lokal ini. Rasa kecewa, kemudian rasa sedih, rasa kesal, marah, benci, dendam, tidak nyaman merupakan manifestasi dari sifat api yang panas. Ketika rasa kecewa yang diperturutkan, maka ini akan membesar dan bisa menjadi kemarahan. Ketika marah yang diperturutkan, maka akan membesar dan akan berubah menjadi perpecahan. Konon lagi ketika ada dendam, konon lagi ketika ada benci, ketika kita tidak menyadari ada rasa negatif ini dalam diri kita, kemudian kita terbawa atau memperturutkannya, maka ini seperti api yang kecil, kemudian kita tambahkan bensin dan kayu bakar, sehingga kemudian api ini membesar dan membakar serta merusak banyak hal. Hanya kadang kita tidak menyadari bahwa sifat kesal itu seperti biasa saja, sifat dendam itu seperti biasa saja, kecewa itu seperti hal yang lumrah. Kemudian rasa marah pun kita perturutkan karena seolah-olah itu sesuatu yang alami. Tidak demikian halnya ketika kita belajar hati. Ketika kita belajar hati, kita akan memahami dan menyadari bahwa kekecewaan yang diperturutkan kemudian membesar bukanlah hal yang patut kita lakukan. Kemudian ketika rasa marah yang kita anggap lumrah itu sejatinya adalah api dalam sekam yang akan membakar kita jika kita tidak bisa mengendalikannya. Hukum panasnya api adalah sebuah kepastian, sebagaimana juga kita tidak akan mendapatkan nilai apapun dari dendam yang diperturutkan, kita tidak akan mendapatkan apapun dari kekecewaan yang diperturutkan, kita tidak akan mendapatkan apapun dari kesumat yang kita perturutkan. Sadarilah bahwa selamanya api akan bersifat panas dan membakar. Sadarilah bahwa sifat-sifat negatif, rasa-rasa negatif ini juga harus kita kendalikan, harus kita olah, harus kita sadari agar kita tidak terjebak untuk memperturutkannya, yang kemudian membuat kita panas, bahkan terpanggang dan terbakar oleh api kekecewaan kita, oleh api sesalan kita, oleh api dendam dan kesumat kita. Caranya tidak ada cara lain
yang bisa kita lakukan untuk memadamkan api kecuali dengan air. Ketika api yang kita rasakan, ketika rasa kecewa yang kita rasakan, ketika kesalahan yang kita rasakan, bersegeralah kita mendekat atau mencari air untuk memadamkannya, bukan memperturutkannya. Zikir bersifat seperti air yang bisa meredam, yang bisa mendinginkan, dan bisa menetralkan dari sifat panas api ini. Kita tetap perlu api, hanya kita perlu mengendalikannya. Zikir berfungsi atau salah satu fungsi zikir adalah bagaimana kita mengelola ego kita, bagaimana kita mengelola kekecewaan kita, bagaimana kita mengelola kekesalan kita agar ini tidak berlarut dan kita segera menemukan solusinya untuk membenahi kekecewaan ini dan menggantinya dengan senyuman, dengan sabar, dengan tawakal, dan dengan nilai-nilai yang baik lainnya. Zikir itu sangat kita perlukan, terlebih di kondisi saat ini di mana berbagai macam titik api banyak kita temukan. Kita bisa menemukan atau terpapar oleh panas titik api ini dari media sosial yang kita ikuti. Kita bisa terpapar oleh panas api ini dari berita yang kita dengar. Kita bisa terpapar oleh panasnya api ini dari omongan teman, dari obrolan tetangga, dan lain sebagainya. Karenanya ketika kita berada pada posisi itu, sangat mutlak bagi kita untuk menemukan solusinya agar kemudian berbagai titik api, berbagai nilai-nilai negatif yang ada di sekitar kita ini tidak kemudian mempengaruhi kita dan membuat kita panas, membuat kita kemudian ingin membalas, kemudian lagi bahkan timbul kemarahan dan dendam kesumat. Sadarilah kondisi itu sekarang sedang terjadi dan kita berada di tengah-tengahnya. Titik-titik api kebencian, titik-titik api kemarahan, titik-titik api kekesalan, titik-titik api kekecewaan bertebaran di sekitar kita. Kalau kita tidak pandai memproteksi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, maka kita akan ikut terbakar. Kita akan gampang dengan mudah ikut berteriak dan menyalahkan orang lain. Kita akan dengan mudah ikut mengkafirkan orang lain. Kemudian kita akan dengan mudah terprovokasi untuk membalas ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak berguna dan tidak seharusnya kita layani. Maka dari itu, hati kitalah yang harus kita benahi. Perbanyak zikir agar hati kita menjadi dingin, menjadi nyaman, dan insya Allah dengan zikir ini kita akan terproteksi dari panasnya bara api kedengkian, panasnya bara api dendam, dan kita menjadi orang yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.